Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Fahri akan membahas alur cerita film berjudul There Are No Signs yang dirilis tahun 2002. Video ini bercerita tentang seorang mafia kriminal kelas kakap yang ingin kembali ke jalan yang benar. Namun hal tersebut harus ia tunda setelah keluarganya diganggu. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan seorang mafia kriminal bernama Neto sedang menyiksa perempuan untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Namun, karena ia tidak sedikit pun mau bicara tentang keberadaan si suami, terpaksa Neto menghabisinya. 4 tahun kemudian, ternyata Neto menyerahkan diri ke polisi atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Hari ini adalah hari di mana Neto akan dibebaskan dari penjara yang padahal seharusnya Neto dihukum seumur hidup. Setelah keluar dari penjara, Neto pun dijemput oleh pengacaranya. Di sini, Neto bertanya kenapa ia bisa dibebaskan begitu saja. Si pengacara menjawab kalau keluarga korban yang pernah Neto habisi telah mencabut tuntutannya. Sebagai pengacara, juga menyarankan agar Neto segera pergi dari kota ini karena banyak sekali musuh-musuh Neto di masa lalu yang tidak terima Neto dibebaskan. Neto menjawab, sebelum dirinya pergi, ia akan menemui anaknya terlebih dahulu. You must confess your sins. There's just one thing I gotta do first. What's that? Ketika Neto sedang berada di penginapan, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Saat Neto mengeceknya keluar, ternyata ada segerombolan polisi yang ingin mengejarnya. Neto sebenarnya bisa saja dengan mudah membantai mereka, namun karena Neto tidak mau membuat masalah, ia pun hanya memilih pasrah. Di sini para polisi itu mengatakan kalau mereka akan terus memantau Neto. Nampaknya para polisi itu juga tidak terima karena Neto tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Esok harinya, Neto pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Nadia. Nadia nampak tidak suka dengan kehadiran Neto, bahkan ia pun langsung mengusirnya. Akan tetapi, Neto mengatakan kalau ia datang ke sini hanya ingin bertemu dengan anak laki-lakinya. Pada akhirnya, Nadia pun mengizinkan untuk masuk. Hi. Thank you. Ini dia, anak Neto yang terlihat senang melihat ayahnya sudah dibebaskan. Anak Neto sangat menyayangi ayahnya terlihat dari dirinya yang selalu menggambar wajah dari sang ayah. Tak lama kemudian, Nadia meminta Neto untuk segera pergi karena sebentar lagi pacar barunya akan datang ke sini. Me not like you. Malam harinya, Neto mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan kelompoknya dulu. Ini dia, sahabat Neto bernama Abraham yang merupakan ketua dari kelompoknya. Di sini, Neto mengungkapkan kalau dirinya akan keluar dari geng dan akan segera pergi jauh untuk menghilang. Awalnya, Abraham menolak karena masuk ke dalam gengnya, sama seperti darah yang apabila keluar, maka darah itu juga harus keluar dari tubuh Neto. That's why I'm telling you first. Namun, karena Abraham tahu watak Neto seperti apa, pada akhirnya berhenti terpaksa mengikhlaskan Neto keluar. Me too. She has a new boyfriend. Esok harinya kita akan diperkenalkan dengan ketua mafia penguasa wilayah timur bernama Vincent. Terlihat saat itu Vincent sedang menyiksa seseorang yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Tak lama kemudian, Vincent dihampiri oleh pacarnya yang ternyata pacarnya itu adalah Nadia, mantan istri Neto.
Vincent yang tidak mau diganggu, ia mengambil uang lalu menyuruh Nadia untuk segera pergi. Di balik itu, ternyata Neto sedari tadi telah mengawasi mereka. You gold-digging whore. Malam harinya, ketika Neto baru saja membeli makanan, tiba-tiba ia dihampiri oleh segerombolan gangster yang nampak ingin menghabisinya. Namun hal itu sama saja seperti mengirim domba untuk menangkap serigala, karena Neto sangat tidak sepadan jika harus diadukan dengan orang-orang tersebut. Setelah Neto berhasil menghabisi mereka, ia mencoba menghubungi Abraham sahabatnya untuk menanyakan siapa yang telah mengirim para cecunguk-cecunguk itu. Abraham menjawab kalau ia tidak tahu menahu dan menyarankan Neto untuk segera pergi saja dari kota ini. Kemudian Neto menemui Nadia, yaitu untuk segera pamit karena jika Neto masih ada di kota ini, ia hanya akan membahayakan keluarganya saja. Neto juga menitipkan anaknya kepada Nadia agar Nadia terus menjaganya. Namun sebelum mereka berpisah, Neto dan Nadia menyempatkan untuk cucus di dalam mobil. Ternyata hal tersebut dilihat oleh beberapa anak buah Vincent. Was gonna give up everything? Huh? I'm not going back to the streets. Kemudian mereka pun segera melaporkannya kepada Vincent kalau Nadia pacarnya baru saja digiol oleh Neto. Adegan beralih ke Neto yang saat itu berada di penginapan dan akan segera pergi. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh anaknya yang mengabarkan kalau ia dan ibunya sedang disiksa saat itu juga. Neto bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Di sisi lain ternyata Neto diikuti oleh seorang polisi yang dulu pernah menghajarnya. Sampainya di rumah Nadia, Neto menemukan mantan istrinya itu sudah dalam keadaan koid. Tak lama Vincent dan anak buahnya muncul sambil menodongkan senjata. Neto berusaha melawan untuk segera menyelamatkan anaknya. Namun tiba-tiba polisi yang tadi mengikuti Neto malah masuk dan Vincent pun langsung menggedornya. Setelah itu, Vincent bergegas pergi dari tempat tersebut. Tak lama datanglah para polisi lain dan sempat melihat Neto melarikan diri. Setelah kejadian itu, pengacara Neto mengabarkan kalau sekarang Neto kembali menjadi tersangka atas kematian mantan istrinya serta satu polisi yang tewas di TKP. Hal itu dikarenakan para polisi hanya melihat Neto yang sedang berada di sana. Mengetahui hal itu, Neto nampak tidak sama sekali memperdulikannya dan ia hanya fokus untuk menyelamatkan anaknya dari Vincent. Di sini, si pengacara memberitahu kalau Vincent memiliki bisnis dengan seseorang bernama Dodi yang merupakan penjual senjata ilegal. Kemungkinan besar Dodi pasti tahu keberadaan Vincent sekarang. Jika Neto ingin menemui Dodi, Neto cukup mendatangi klub malam yang bernama Landy Bird. What, the titty bar? Yeah, that's one, yeah. Esok harinya, Neto pun pergi ke arah utara menuju tempat klub malam yang dikatakan si pengacara. Sesampainya di sana, Neto mencoba bertanya kepada salah satu pegawai klub bernama Ines tentang di mana Dodi sekarang. Awalnya Ines enggan mengatakannya, namun setelah diberi pulus, akhirnya Ines mau memberitahu keberadaan Dodi. What's yours? I'll see ya. Sesampainya di rumah Dodi, Dodi bertanya apa yang Neto inginkan. Neto berpura-pura kalau ingin membeli senjata dalam jumlah yang banyak. Guns. Ketika Neto sedang memilih-milih senjata, akhirnya Dodi sadar kalau Neto adalah seseorang yang saat ini sedang diburu oleh kelompok Vincent. Karena ketahuan, Neto pun langsung menghabisi anak buah Dodi serta menembak kakinya Dodi.
Pacarnya yang tidak terima berusaha melawan sehingga dengan terpaksa Neto menghabisinya. Di sini Neto bertanya di mana keberadaan Vincent sekarang. Setelah Dodi mendapatkan banyak siksaan, ternyata Dodi tetap tidak mau membuka mulut. Alhasil Neto pun langsung menghabisinya. Kemudian Neto mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Vincent di rumah Dodi, hingga ia menemukan sebuah brosur bertuliskan Vincent yang sedang menjalankan bisnis propertinya di Meksiko. Setelah itu, Neto bergegas kembali ke klub malam untuk menemui Ines si pelayan klub. Ketika akan berbincang dengan Ines, Neto melihat sekelompok orang yang terus memperhatikannya. Kemudian, Neto mencoba memancing orang-orang itu menuju toilet. Hingga saat mereka masuk ke toilet, Neto pun langsung menghajar mereka satu persatu. Neto sempat bertanya siapa yang telah mengirim kalian, namun mereka enggan mengatakan apa-apa, sehingga Neto terpaksa menghabisinya. Ketika Neto kembali menemui Ines, ia menawari pekerjaan untuk Ines agar berpura-pura menjadi istrinya untuk bisa melewati perbatasan Meksiko. Mendengar hal itu, Ines pun bersedia asalkan bayarannya di muka. How about 500? 1,000. Malam itu juga mereka berdua bergegas pergi hingga mereka berhasil melewati perbatasan tanpa dicurigai oleh para petugas. Karena sudah larut malam, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Well, you wouldn't have been the first. Di sini Neto mengatakan kalau ada pekerjaan kedua yang harus Ines lakukan. Tanpa pikir panjang, Ines pun mengiyakan asalkan bayarnya setimpal. Esok harinya, pekerjaan kedua yang dimaksud Neto ternyata menyuruh Ines menghubungi Vincent dengan berpura-pura ingin membeli properti rumah milik Vincent. Yeah. Ketika Ines dan Vincent bertemu, Ines berlagak seperti orang kaya. Ia juga meminta izin kepada Vincent untuk merekam fasilitas properti yang ada di sana. Bukan hanya itu, Ines juga berhasil mengetahui di rumah mana Vincent sekarang tinggal. Vincent yang melihat ini sangat menonjol. Ia mengajak Ines untuk makan malam di rumahnya. With a new football field. Saat Ines kembali ke motel, ia pun menunjukkan rekamannya agar Neto tahu dan paham tata letak tempat tersebut. Kemudian ia bergegas pergi untuk memenuhi undangan makan malam Vincent. Neto sempat melarangnya, namun Ines tetap memaksa ingin pergi. And I've handled a lot worse than him. That's for sure. Sesampainya di rumah Vincent, Ines nampak disambut dengan baik. Namun hingga di suatu waktu, Ines dihajar karena ternyata Vincent sudah mengetahui kalau Ines sedang mencoba menipunya. Vincent mencoba bertanya siapa orang yang telah mengirim Ines. Namun Ines tetap tidak mau membuka mulut sehingga terpaksa Vincent akan menyiksanya. Beruntung Neto dengan tepat waktu dan dengan cepat ia menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Open that mouth. Open that mouth. Ketika Ines akan dihabisi, Neto lebih dulu melumpuhkan Vincent. Kemudian Neto menyuruh Ines untuk kembali ke motel, sementara dirinya akan menginterogasi Vincent mengenai di mana keberadaan anaknya. Setelah mendapatkan beberapa tekanan dari Neto, ternyata Vincent masih saja tutup mulut. Hingga terpaksa Neto menginterogasinya dengan cara ekstrim. Karena sudah sangat tidak tahan, akhirnya Vincent mengatakan kalau anak Neto sudah dijual kepada seseorang bernama Tuan San. Tuan San adalah ketua mafia pengusaha seluruh Meksiko dan ia tinggal di dalam hutan dengan penjagaan yang sangat ketat. Mendengar hal itu, tidak sedikit pun Neto merasa gentar. Kemudian ia pun menghabisi Vincent.
Sebelum kembali ke motel, Neto menghubungi Abraham, sahabat sekaligus ketua kelompoknya dulu. Ia meminta Abraham untuk mencari tahu tentang identitas Tuan Sans yang saat ini sedang menculik anaknya. Cuídate un chingo. Sesampainya di motel, Ines sangat berterima kasih kepada Neto karena telah menyelamatkan nyawanya. Bahkan, ia juga sekarang nampak menyukai Neto. Esok harinya, Neto mendapat kabar dari Abraham jika Neto ingin mengetahui pasti tentang keberadaan Tuan Sans. Maka ia harus bertanya langsung kepada pemilik tinju bernama Del Toros, karena diketahui pemilik tempat tinju tersebut adalah salah satu anak buah Tuan Sans. It's called Del Toros Boxing Gym. Sebelum masuk ke tempat tinju, Neto lebih dulu mengantarkan Ines untuk segera pergi karena ia tidak mau melibatkan Ines lebih dalam lagi. Setelah masuk ke dalam, Neto pun bertanya di mana Tuan Sans sekarang. Namun tak lama dari itu, ternyata Ines malah mengikutinya. Ines mengatakan kalau ia sudah sangat nyaman bersama Neto. Namun tiba-tiba saat sudah tersadar, ia sudah berada di dalam mobil untuk segera mereka bawa ke markas Tuan Sans yang berada di dalam hutan. Setelah Neto mengetahui lokasi tujuan mereka lewat GPS mobil, tiba-tiba Neto menyerang mereka. Singkat cerita, Neto sudah sampai di markas Tuan Sans yang berada di tengah hutan, yaitu untuk menyelamatkan anaknya serta Ines yang sudah mereka bawa terlebih dahulu. Diam-diam Neto masuk ke dalam, namun sepertinya tidak ada satupun orang yang berjaga di sana. Setelah Neto menyusuri banyak tempat, ia akhirnya melihat rekaman di monitor yang memperlihatkan Ines sedang disekap. Hingga tiba-tiba Neto ditodong senjata dari arah belakang. Kemudian Neto dibawa masuk dengan keadaan yang sudah babak belur serta rantai yang mengikat lehernya. Tak lama kemudian datanglah Tuan Sans. Ini orangnya. Tuan Sans nampak sudah mengenal siapa Neto sebenarnya. Lalu ia memperlihatkan sebuah foto perempuan yang ternyata perempuan itu adalah orang yang pernah Neto habisi di masa lalu. Perempuan tersebut merupakan istri Tuan Sans. Diberitahu kalau dari awal Neto dibebaskan sampai Neto terjebak sekarang, hal itu sudah Tuan Sans rencanakan bersama Abraham, sahabat Neto sendiri. Di sini Tuan Sans memasukkan anak Neto ke dalam sumur agar Neto merasakan apa yang Tuan Sans rasakan dulu. Neto yang sudah sangat marah, ia mencoba berontak dengan melawan anak buah Tuan Sans. Hingga ia berhasil mengalahkan mereka, namun Neto terlihat sudah tidak berdaya. Bullshit. Hingga di suatu kesempatan, Neto berhasil melempar pisau ke arah Tuan Sans yang membuatnya tewas saat itu juga. Setelah itu, Neto membawa anaknya yang sudah meninggal keluar dari tempat tersebut bersama Ines. Beberapa hari kemudian, terlihat anak Neto dikebumikan sementara Neto dan Ines kini menjadi sepasang kekasih. Di akhir film, memperlihatkan Abraham yang selama ini mengkhianatinya sedang disekap di dalam mobil oleh Neto. Diberitahu kalau istri Tuan Sans yang Neto habisi di masa lalu itu sebenarnya perintah dari Abraham. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian, Pak? Oke, cukup sekian dari saya, Pak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Fahri Movie.